Di sebuah sore yang berwarna jingga, ketika cahaya matahari menembus dedaunan, Ahmad kembali ke ruang tamu. Lampu minyak kini hampir habis, hanya meninggalkan bara yang mengeluarkan percikan kecil. Ia membuka kembali halaman pertama buku itu, menatap tulisan itu, perjalanan ini bukan sekadar menghapus dosa, melainkan menata kembali nilai hati yang pernah terabaikan. Kata-kata itu bergetar di benak Ahmad seperti desahan angin yang menembus celah jendela yang rapuh. Di atas meja kayu usang, tumpukan buku-buku lama berserakan, namun satu di antaranya, buku kulit coklat yang tampak sudah lelah menahan ribuan langkah penulisnya, menjadi pusat perhatiannya. Ahmad mengelus pinggirnya, merasakan tekstur hampir mengering yang menyiratkan banyak malam tanpa cahaya listrik, banyak doa yang terselip di antara lembar-lembarnya. Ia menutup mata sejenak, mengingat kembali segala yang telah menjemputnya kembali ke rumah tua ini. Semalam, ia kembali dari sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi, di mana ia sempat melaksanakan ziarah bersama ayahnya yang sudah lama tiada. Di sana, dalam kelamnya gua-gua batu, ia mendengar pendongeng tua bercerita tentang jalan hati, sebuah rute spiritual yang konon dapat menuntun seseorang menata kembali nilai-nilai yang terabaikan, kasih, kejujuran, pengorbanan, sebelum terjerat dalam dosa yang menebal. Pendongeng itu menyebutkan sebuah kitab kuno yang berisi petunjuk perjalanan tersebut, kitab yang katanya kini berada di tangan Ahmad. Saat itu, hati Ahmad berdebar. Ia menjadi saksi bisu atas pertikaian antara ayahnya, seorang petani keras yang selalu menumpuk uang demi menyiapkan cicilan bagi anak-anaknya, dan ibunya, seorang wanita lembut yang menolak mengangkat beban itu lebih jauh. Dalam keheningan rumah, ia menengok sudut-sudut kamar yang pernah menjadi saksi percakapan pahit, langkah-langkah hantu, dan kini kembali menjadi ruang menunggu. Tidak ada yang dapat aku ubah lagi, bisik Ahmad pada dirinya, menatap bara lampu minyak yang menari-tari seperti kepingan harapan yang berusaha tetap menyala. Namun, pada saat itulah ia menemukan selembar kertas usang di antara halaman buku itu. Terdapat peta sederhana, garis-garis melengkung yang mengarah ke sebuah titik di puncak bukit paling timur desa asalnya. Di pojoknya, tertulis dengan tinta merah, "Jika hati kau kembali, maka jalan ini akan terungkap." Suara hujan gerimis mulai menetes di atap rumah, menambah keheningan yang menebal. Ahmad memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Dia menyiapkan tas kecil berisi beberapa roti, air kelapa, dan sebatang lilin, satu-satunya sumber cahaya yang tidak akan padam di tengah gelap hutan. Sebelum melangkah, ia menutup buku itu dengan lembut, seakan menebar doa pada kertasnya. Malam itu, dalam kegelapan yang terjalin antara cahaya lampu minyak dan kilatan petir yang sesekali muncul di kejauhan, Ahmad menapaki jalan setapak berdebu yang dulu ia kenal. Angin dingin menyapu wajahnya, membisikkan aroma tanah basah. Setiap langkahnya terasa menenangkan sekaligus menegangkan. Ia tahu bahwa dirinya tidak hanya menempuh jarak fisik, tetapi menelusuri lorong-lorong hati yang selama ini terabaikan. Perjalanan membawa Ahmad melewati hutan bambu yang berderak, mengalir di sungai kecil yang menggemericik, hingga akhirnya ia tiba di sebuah padang rumput luas. Di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin tua, akarnya menjalar ke tanah seperti lengan-lengan yang merangkul dunia. Di balik batangnya, tergantung sebuah kotak kayu kecil, terkunci dengan padlok perak yang bersinar di bawah cahaya bulan. Apakah ini ujian? Gumamnya, mengingat kembali kisah-kisah ayahnya yang selalu menekankan pentingnya kerja keras dan tanggung jawab. Jika aku tidak mampu menata kembali nilai hati, maka apa gunanya semua pengorbanan? Tanpa ragu, Ahmad mengeluarkan pisau kecil dari tasnya. Dengan hati-hati, ia memutar padlok itu hingga bunyi klik terdengar. Pintu kotak terbuka perlahan, memperlihatkan selembar kertas kuno yang terlipat rapi di dalamnya. Tulisannya berwarna keemasan, seakan dipahatkan oleh cahaya bintang. Untuk menata kembali nilai hati,
Pertama, kau harus mengakui semua dosa yang kau simpan. Kedua, kau harus memaafkan diri sendiri, karena hanya dengan itu hati dapat bergerak maju. Kata-kata itu menetes ke dalam benak Ahmad, menumbuhkan rasa takjub sekaligus rasa sakit. Selama ini, ia selalu menutup matanya pada kegagalannya sebagai anak, menolak memaafkan diri atas keputusan-keputusan yang membuatnya terjerat hutang, menahan beban penyesalan karena tak pernah mengucapkan terima kasih pada ibunya yang setia menanti. "Maafkan aku," bisik Ahmad kepada angin yang berbisik melalui dedaunan, "maafkan aku pada diriku sendiri." Ia menutup matanya, membiarkan air mata mengalir. Air mata itu bukan sekadar rasa bersalah, melainkan pembebasan. Setiap tetes mengandung rintik-rintik keberanian yang perlahan mengalir keluar dari rongga hatinya yang rapuh. Saat ia membuka mata, cahaya bulan tampak lebih lembut, seolah menyambut keberanian barunya. Setelah menulis namanya di lembar kuno itu, sebuah simbol komitmen, Ahmad merasakan beban berat yang selama ini menindih dadanya mengendur. Ia kembali ke rumah, menatap lampu minyak yang kini hampir padam. Ia menyalakan lilin baru dengan api yang diambil dari obor kecil yang ia bawa, menunggu cahaya itu memancarkan kehangatan baru. Di meja, Ahmad meletakkan buku kulit coklat kembali, namun kali ini ia tidak langsung membuka halaman pertama. Ia menatap kembali bara lampu minyak yang menari-tari, mengingat setiap percikan kecil itu seperti titik-titik harapan yang terbang melintasi malam. Ia menutup buku itu, lalu menulis di sampulnya, "Pengorbanan bukan hanya menumpuk, melainkan menyalakan cahaya yang menghapus gelap." Pagi berikutnya, sinar matahari kembali menyusup melalui jendela, menambah warna jingga pada dinding-dinding rumah tua itu. Ahmad menatap kembali keluar, melihat desa yang masih terlelap, namun ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan bahwa hati yang dulu terabaikan kini berdenyut lebih kuat, seperti detak jam pasir yang tak lagi terhenti. Ia memutuskan untuk menulis surat kepada seorang sahabat lama, seorang pemuda bernama Raffi, yang dulu pernah menemaninya bermain di sungai. Surat itu berisi permohonan maaf atas kesenjangan yang pernah mereka alami, sekaligus undangan untuk mengunjungi kembali rumahnya. Ahmad menulis dengan tinta hitam yang mengalir lancar, seolah hati yang baru disusun kembali memberi aliran baru pada setiap kata. Sementara itu, ibunya, yang selama ini menatap Ahmad dengan mata penuh harapan, mendengar langkah kaki di pintu. "Ayah," ia memanggil, "kamu kembali?" Jawaban Ahmad tidak lagi berisi kebingungan atau keengganan. Ia hanya mengangguk, memeluk ibunya, dan berkata, "Ibu, aku telah menata hati ini kembali. Aku siap mengembalikan nilai-nilai yang dulu terabaikan." Mereka duduk di ruang tamu, di bawah cahaya lampu minyak yang baru kini menyala lebih terang, menatap buku kulit coklat yang kini terbuka pada halaman pertama. Kata-kata yang dulu hanya menjadi petunjuk kini menjadi cermin. Perjalanan ini bukan sekadar menghapus dosa, melainkan menata kembali nilai hati yang pernah terabaikan. Sebuah senyum merekah di wajah Ahmad. Ia menyadari bahwa perjalanan sejati bukanlah menapaki gunung-gunung tinggi atau menaklukkan rintangan luar, melainkan menapaki lorong-lorong dalam diri, menemukan kembali rasa empati, kejujuran, dan rasa syukur yang sempat terkubur oleh kepahitan hidup. Di luar, awan-awan jingga perlahan menghilang, digantikan sinar matahari yang hangat. Ahmad menutup buku itu sekali lagi, menempatkannya di atas meja sebagai saksi bisu. Ia mengangkat kepala, menatap horizon, dan melangkah keluar rumah dengan langkah yang lebih ringan. Setiap langkahnya menandai kepastian baru, nilai hati yang dulu terabaikan kini telah menata kembali, menjadi kompas yang menuntun Ahmad ke arah kehidupan yang lebih bermakna. Dalam setiap bisikan angin, ia mendengar gema kata-kata sang pendongeng. "Jika hati kau kembali, maka jalan ini akan terungkap." Dan kini, jalan itu terbuka lebar, menuntun Ahmad pada babak baru,
bukan sekadar menghapus dosa, melainkan hidup dalam nilai hati yang telah dipulihkan.